memang hari ini kita sudah jelas ya, sudah nampak. Baru-baru kemarin terjadi banjir gitu kan, kemudian longsor. Di daerah kita saja kan di Pandeglang itu kan ada 3 gunung Pak ya. Gunung Asepan, Karang dan Pulau Sari. Atau yang terkenal dengan Akarsari, Asepan, Karang dan Pulau Sari. Baik sahabat cerdik, saya akan perkenalkan tamu saya hari ini. Oke, beliau adalah Bapak Nasrullah SIP, ya. Ya. Penggiat lingkungan. Ya, untuk lingkungan apa saya juga belum tahu ini. Lingkungan RT mungkin Pak. Kayaknya ya. Iya. Atau lingkungan keluarga sebetulnya Mas. Lebih kecil gitu. Terserah Bapak nanti menjelaskan. Oke, siap. Tapi sebelum itu aktivitas Bapak apa nih selain di lingkungan? Ya tadi Pak, Apa tuh? karena lingkungan keluarga ya ngasuh saya. Tadi apa? Ngasuh tadi kan saya lingkungan keluarga Pak. Iya. Jadi kalau ditanya kegiatan sehari-hari pagi sampai pagi lagi saya ngasuh sebetulnya di Ngasuh. rumah. Serius? Iya ngasuh, selain ngasuh anak, ngasuh harimau juga Pak. Oh, Ngasuh maung kalau bahasa kita. anak berapa Bapak? Nanya lingkungan apa nanya anak nih Pak? Kan sebelum nanya Oh lingkungan. iya siap. Anak saya 4 Pak. 4. Iya betul. Tapi saya kelihatan muda ya. Walaupun sudah anak 4 tapi saya kelihatan muda Pak. Enggak juga sih. Oh gitu. Oke. Kirain Bapak mau dukung saya. Aktivitasnya berarti di rumah ya, Di rumah Pak. sambil ngasuh ya. Ya ngasuh lah. Jadi ngasuh itu apa bahasa ininya apa tuh ngasuh ya? Apa? Momong, nimang. Nimang ya. Nice Pak. Nice. Nice kadang betul. Ya, kembali ke lingkungan Pak Nas ya. Ada di daerah Pandeglang itu ada 3 gunung ya. Betul. Banyak sebetulnya Pak. Oh banyak ya. Selain 3 gunung itu. Apakah itu sudah dianggap apa namanya bagus lingkungannya? Apakah lingkungan di daerah tersebut tercemar dan lain sebagainya atau rusak lah? Kalau lihat dari jauh sih bagus Pak. Kalau dari jauh ya. Iya, Bapak lihat dari Rangkas Pulau Sari itu bagus Pak gitu ya. Sedotan kali ya. Iya. Boleh. Lihat dari tol juga. Iya. Gunung Karang tuh bagus banget. Oh, Ya. iya. Apalagi sekarang ada tulisan tuh apa tuh? Apa namanya? Warning apa enggak tahu. Warning mah merek Bako. Bako ya. Iya. Mulai ya. Mulai. Nah, kalau sekarang dilihat lebih dekat. Ya kalau ada istilah begini juga Pak ya. Gunung itu kan ada istilah, wih cewek itu gelis gunung ya. Berarti dari jauh itu bagus. Tapi kalau dideketin koropek gitu kalau bahasa kita. Ya. Ya betul. Jadi gunung di kita tuh begitu hari ini Pak kondisinya. Kalau dari jauh bagus, tapi kalau dideketin ya sudah tidak lagi asri sebetulnya. Sebagian ya. Karena banyak yang longsoran gitu. Karena masifnya itu tadi penebangan pohon, penebangan liar lah gitu. Iya. Apa karena memang tidak ada aturan di situ sehingga mungkin masyarakat atau siapalah oknum yang memang merusak lingkungan itu? Aturan saya kira ada ya. Ada ya? Ada, aturan ada. Hanya tadi itu istilah di kita itu kan biasanya aturan dibuat tuh untuk dilanggar katanya begitu ya. Oh, gitu. Ada istilah begitu, tapi ya adalah oknum gitu dari masyarakat maupun dari petugas juga. Aturan ada, pasti aturan ada gitu. Hanya kesadaran saja sebetulnya. Kesadaran untuk menerapkan aturan itu yang kurang di kita. Itu. Terus saat ini Pak Nas, Saya boleh minum dulu, Pak? boleh silakan. Oke, terima kasih. Tapi minum saya kurang ini, Pak. Habisin aja. Oke. Nanti diisi lagi ya. Berikutnya Pak, program jangka pendek tentang lingkungan itu apa yang akan dikerjakan? Dalam waktu dekat ini, saya buka jaket dulu ya, panas Boleh, ya, Pak. boleh lah. Dari tadi saya gerah sebetulnya. Saya juga gerah sebetulnya ini. Cuma kalau saya buka nanti Buka baju. Gitu. Singlet doang ya. Iya, takut kelihatan Oh, iya. badan bidang saya gitu. Oh iya betul. Bidang datar. Jadi kalau program terdekat saya ini kebetulan kemarin kita dapat bantuan bibit, Pak. Apa? Bantuan bibit, Pak. Bibit apa itu? Bibit penyakit, Pak. Tapi ya bibit tanaman lah ya. Luar biasa Bapak Bibit ini. pohon, betul. Bibit pohon, Pak kita. Jadi alhamdulillah saya ada yang ngasih bibit sekitar 4.000 pohon, Pak.
itu bibit buah ya, buah-buahan, nangka, kemudian mahoni. Mahoni bukan buah ya. Ya semacamnya lah. Iya gitu. Enggak, maksudnya yang ngasihnya siapa? Ada Pak, kita dari pihak swasta sih, bukan pemerintah kita. Oh, dari pihak swasta? Iya betul, dari pihak swasta, dan itu sebetulnya penanaman, konsepnya ada penanaman di halaman Pak, di halaman rumah ya. Oh. Gitu. Kebetulan halaman rumah saya itu adalah gunung, ya makanya di gunung saya tanamnya gitu. Oh, Bapak rumahnya di gunung? Di gunung Pak. Oh. Bapak baru tahu ya Oh saya. iya. Terus kalau rumahnya yang tidak di gunung berarti nggak dia ada nanam itu ya? Enggak, Ini harus yang rumahnya dekat gunung gitu? Iya harus di gunung gitu. Itu semua tanaman itu ya? Ya tanamannya tanam buah tadi, nangka, ya keras tapi buah gitu ya. Kemudian Nangka, jambu. nangka Walanda, nangka apa? Nangka berit? Ada nangka berit, agak ini mah agak gede Pak. Nangka bayawak ini Pak. Jadi lebih gede dari berit gitu. Ya. Nangka bayawak? Iya. Kayak bapak bayawak ya? Itu mah Bapak. Dulu kan Bapak bayawak ya. Iya. Kalau sekarang Bapak sudah jadi buaya lah. Terus. Iya. Ya penanaman itu penting Pak ya. Kalau saya motonya begini Pak. Kita Moto. punya moto bahwa hari ini kita harus tetap menanam. Jadi Bapak dikasih motor juga ya? Moto, bukan motor. Oh, motor. Moto. Motor. Moto Pak. Saya juga bingung tadi dari bibit ke motor. Iya. Oh, moto ya? Moto itu gitu. Oh, jadi kamera ya? Iya kamera. Itu style itu. Terus moto, kayak moto hidup gitu ya? Iya, jadi ya semacam slogan hidup ya, bahwa karena kita bukan aktivis lingkungan sebetulnya, kita hanya sebatas penggiat saja. Oh, bukan aktivis, kan saya ngundang Bapak itu sebagai aktivis. Oh iya, Kenapa sih? lupa saya. Katanya penggiat Pak. Iya, sama. Oh sama ya. Iya, Giat tapi- aja sebetulnya, Oh, giat iya. gitu. Jangan belajar ya. Iya. Jadi memang ya tadi ya motonya, kalaupun ya kita harus tetap menanam kalaupun esok kiamat, saya kira gitu. Itu moto yang kemudian saya selalu gembar-gemborkan. Ya. Motonya menakutkan sekali Pak ya. Iya, kiamat ya urusannya. Iya. Itu sebetulnya Pak, program dekat kita ini. Hmm. Dan itu dibagikan sebetulnya ke apa, masyarakat sih sebetulnya. Itu dari swasta ya? Ya, dari pihak swasta. Terus nanti itu yang ngasih itu dari pihak swasta tentang hasil kalau udah panen ya? Gimana tuh, ada bagi hasil atau? Oh enggak, itu cuma-cuma Pak. Cuma-cuma. Kalau Jadi, sudah panen itu? kalau sudah panen ya milik masyarakat sebetulnya. Oh gitu. Kalaupun memang ada kewajiban nyetor sih buah. Itu bagi hasil maksud saya. Oh, pakai hasil gitu. Oh iya iya. Enggak sih, enggak. Jadi kalau misalkan Kan panen gini, dari pihak swasta ini ngasih nih. Betul. Berapa tadi? 4.000. 4.000 batang. Kan pihak masyarakat yang dikasih itu kan dia menanam, merawat sampai panen. Betul. Nah, kalau sudah misalnya dia panen kan memetik buah. Mm-mm. Apakah ada aturan untuk dibagi dengan yang si swasta itu? Oh, tidak swasta? ada. Tidak ada ya. Tidak ada, Pak. Jadi dia mah ngasih cuma-cuma aja. Betul. Jadi begini, Pak. Saya di sini, Pak. Oh, di sini. Oh, Pak, di sini. Biar saya kelihatan jelas, Pak. Tadi kan gelap. Bapak kan udah ganti. Oh iya. Ya memang nggak ada sih harus kita ngasih segala, enggak. Itu cuma-cuma yang memberikan, dari karena swasta itu peduli lah gitu ya dengan kegiatan kita. Iya. Mereka ngasih cuma-cuma, yang penting dirawat dan sampai hasil. Itu masih program ya? Sudah, Pak. Sudah dilaksanakan? Sudah, Maksudnya sudah. sudah dikasih ya? Sudah ada. Oh. Baru minggu kemarin, Pak. Ada foto-fotonya. Bapak mau lihat? Oh ya, nanti dulu. Enggak, khawatir saya bohong gitu. Ya, percaya. Oh gitu. Butuh bukti, Pak, ada, Pak. Percaya, saya percaya. Bapak polisi atau siapa sih sebetulnya ini? Bingung saya. Ini wawancara apa? BAP ini, Pak, saya bingung nih. Butuh bukti segala. Saya percaya lah. Oke. Kemudian gini, tadi kan dari pihak swasta tuh. Iya. Apakah ada dari pihak pemerintah nih yang masih seperti bibit tadi? Sampai hari ini belum ada, Pak ya. Belum ada. Ya, karena memang kita belum ini sih, belum bekerja sama dengan pemerintah. Oh. Karena kalau pemerintah kan rumit, Pak. Enggak, Jadi- maksudnya penggiat ya. Bapak kan penggiat lingkungan. Iya. Berarti kan punya lembaga atau organisasi ya. Ada, Pak. Nah, mungkin pemerintah belum tahu kali. Jadi kan belum ngasih. Ya itu tadi, karena kita kan hanya komunitas saja sebetulnya. Oh, komunitas. Pak. Komunitas saja, tidak terlembagakan secara hukum ya gitu. Ada Jadi notaris saya segala pikir macam. nggak jadi masalah lah kalau itu positif ya. Kalaupun bentuknya komunitas, sekalipun belum punya badan hukum, ya apa salahnya pemerintah dikasih tahu
kan gitu, supaya dia memberikan bantuan itu bibit-bibit yang lain. Ya itu tadi, kalau pemerintah kan aturannya rigid gitu. Jadi ketika aturannya itu ya rigid gitu ya, aturannya sangat bagi kami sebagai komunitas, bagi lingkungan cukup sulit gitu. Jadi ketika pemerintah mau memberikan bantuan itu kan harus ada syarat-syarat tertentu lah, misalkan berbadan hukum segala macam. Ya kami enggak lah gitu. Ya, karena komunitas ya, yang penting kita melakukan saja gitu. Berbuat aja, persoalan legalitas segala macam kita agak repot di situ gitu Pak. Itu saja sebetulnya. Itu satu masyarakat itu ya? Kalau bibit itu memang kita bagikan di masyarakat. Ya enggak satu tempat Pak ya, memang tersebar lah gitu. Hanya memang melalui komunitas kami gitu. Gitu. Jadi tidak hanya untuk di daerah Bapak saja ya? Oh iya, enggak. Kalau misalnya kebutuhan bibit itu sudah tercukupi di daerah Bapak, mungkin keluar juga bisa ya? Iya. Baik pemirsa, itu tadi program jangka pendek ya tentang lingkungan hidup yang sudah disampaikan oleh Pak Nasrullah ya. Nasbro Pak. Nasbro. Iyalah, nama terkenal saya kan Nasbro. Oh, saya nggak tahu. Kalau Nasrullah itu mau nyalon dewan baru. Oh, iya, gitu. Nama lengkap. Mau nyalon apa pernah nyalon? Pernah gagal Pak. Oh, udah itu mah jangan. Mohon maaf ya. Sedih saya kalau ingat itu Pak. Betul. Oke, tadi jangka pendek ya? Iya, betul. Sekarang ada mungkin program jangka panjang. Seperti apa? Kalau jangka panjang, kalau lingkungan memang program jangka panjang sebetulnya Pak ya. Karena kalau kita berbicara lingkungan, kelestarian kan bukan sebatas gregetan semata gitu ya. Nggak tahu lenak Pak. Itu. Ya. Jadi memang ya program jangka panjang lingkungan itu, bahwa kita peduli terhadap lingkungan itu harus terus menerus. Ya, programnya apa? Jangka panjang. Pegal saya belum bisa tukar nggak panjang. Saya pegal gini terus. Saya izin dulu ya. Saya yang punya acara izin dulu. Oh, gitu. Boleh nggak tuker? Oh gitu Pak. Pegal saya begini terus Pak. Pegang begini. Tukar. Mau tuker ya? Ini Bapak. Silakan. Saya kalau punya bintang tamu 3 aja. Nah sekarang saya tanya Bapak kan. Saya kan sudah host ya. Saya yang tanya Bapak. Itu tidak akan berubah Pak. Oh iya. Saya host di sini Pak. Oh iya betul ya. Saya dibayar untuk ini. Saya dibayar nggak sih sebetulnya? Saya tahu nanti. Kalau udah selesai Bapak tunggu aja. Nah saya kesini juga bensin ngutang Pak. Kasihan ya. Oke, gimana jangka panjang ini? Maksudnya programnya kayak gimana gitu di jangka panjang? Kalau jangka panjang kita kampanye lingkungan ya kepada masyarakat Pak, menyadarkan masyarakat. Jadi kampanye itu bukan pileg atau bukan ada ya? Bukan. Jadi kampanye bahasanya. Iya, ya biar keren aja Pak. Iya. Kayak politisi lah nyebutnya kampanye gitu. Iya. Jadi penyadaran terhadap masyarakat bahwa harus peduli terhadap lingkungan lah. Juga kita juga melakukan kaderisasi. Care ya? Ya, care. Apa itu Pak care? Peduli. Oh, peduli. Oh iya, care. Kan harus gagah gitu. Oh iya, ada bahasa Inggrisnya ya? Iya. Oh iya. Jadi ya itu tadi biar masyarakat care tadi ya. Peduli. Jadi kita mengkampanyekan peduli lingkungan. Kemudian kita juga melakukan kaderisasi kepada adik-adik kita ya yang di bawah kita, baik itu anak sekolah gitu. Jadi itu sasarannya untuk apa kampanye tadi? Sasarannya kemana saja, untuk siapa gitu? Ya selain orang tua ya, selain maksudnya yang ya tadi masyarakat secara umum, juga kepada pelajar Pak. Pelajar tingkat SLTA, SLTP hingga kemudian ke tingkat dasar. Karena penting bahwa lingkungan ini bukan hanya sebatas kepedulian ya, bukan hanya sebatas komunitas, tapi memang tanggung jawab bersama. Tingkat dasar berarti PAUD juga masuk ya? Ya kenapa kemudian ada juga PAUD dikenalkan dengan mengenal tumbuh-tumbuhan ya? Oh gitu. Iya. Misalkan ya tanaman gitu, pengenalan itu. Pentingnya menjaga lingkungan tadi, tidak buang sampah sembarangan. Iya. Nah, itu untuk tingkat PAUD mungkin begitu Pak ya. Berarti secara tidak langsung Bapak pandai menanam ya? Iya Pak, saya juga menanam kejahatan kadang-kadang gitu Pak ya. Janganlah. Oh,
Takut saya nanti. Oh, iya. Tapi memang kalau pandai menanam, saya pandai menanam Pak. Anak saya udah 4 Pak. Jadi kan pandai bercocok tanam sebenarnya. Kalau itu masa juga pandai Pak. Oh gitu. Bapak 4 juga anak Pak? 1. Oh 1. Oh iya. Oh istri 4 ya Bapak ya? 1. Oh 1. Lupa saya. Oh ini lagi ini ya. Lupa saya. Bapak ini. Oh iya ya. Maaf. Aduh. Baik. Lama-lama setruk saya. Ini kopi saya yang mana Pak? Ini nih. Oh iya. Oh saya nggak kasih kopi Pak, saya mau ini. Oh iya. Kok tanyain kopi? Oh iya. Ya udahlah. Terima kasih. Minum dulu. Oke, kemudian kaderisasi tadi ada kaderisasi. Kaderisasi itu prioritas untuk usia tua atau muda ya? Kalau kaderisasi kita tingkat SLTA Pak. Tingkat pelajar SLTA. ya? Iya, tingkat pelajar tingkat SLTA untuk apa? Untuk penerus estafet komunitas kita ini sebetulnya. Ya karena namanya komunitas nggak banyak Pak ya. Kalaupun kemudian efeknya kita berharap besar gitu. Makanya dalam komunitas kita ini ada kaderisasi Pak, sistem kaderisasi. Ada pendidikannya lah. Jadi masuk komunitas itu nggak sembarangan Pak. Oh ada syaratnya? Oh syaratnya berat Pak syaratnya. Apa? Geruti ngomong sih. Tadinya saya mau ikut tuh Pak. Oh gitu. Kan harus dulu dengan mau. Itu doang. Nggak kuat kan Bapak kan? Pasti Pak. Jadi karena orang yang peduli lingkungan itu kan harus ke hutan, asukan kayak gitu kan. Pasti kan akan ketemu harimau, gitu. Kayak Orai, gitu, ular. Kayak hiking gitu ya? Nah, hal itu kegiatan alam bebasnya, hobinya ya. Ya hiking kayak gitu. Enggak, saya juga suka itu hiking itu. Oh gitu Pak ya? Dulu waktu Pernah Bapak? Pernah lah zaman sekolah ya, SMA ya. Oh, pernah Bapak? Satu hari itu saya pernah mengalami dehidrasi? Bukan. Apa namanya Pak? Korela. Jadi dalam satu hari itu saya bisa pulang pergi tuh. Naik ke Pulau Sari. Jadi ceritanya begini, pagi saya naik tuh. Sudah nyampe di sebelum puncak tuh kawah ya. Atau ada yang ketinggalan tas di rumah. Peralatan tuh. Padahal kan udah mau nyampe tuh ke puncaknya, itu baru nyampe kawah. Kan di puncak udah nyampe kan? Oh udahlah itu mah jelas. Karena saya orangnya bertanggung jawab, ya bisa balik lagi karena itu peralatan. Balik lagi ke rumah, turun ke rumah ngambil tas, balik lagi ke sana. Luar biasa. Sendirian Bapak itu? Berdua lah. Gitu. Satu hari itu ya? Satu hari itu. Luar biasa. Berarti bitis Bapak gede ya Pak ya? Itu udah otomatis lah. Kuat naik Pak? Naik. Gede ininya Pak pasti. Dulu kan saya belum kenal rokok gitu. Jadi oh iya. Masih kuat ya pernapasan ya? Kuat. Tapi udah kenal cewek kan waktu itu kan? Enggak lah. Oh enggak. Saya nggak fokus dulu. Kok saya yang nanya sih jadinya? Hostnya siapa sih? Bebas sebetulnya? lah. Oh bebas. Oke. Ya. Ini luar biasa pengalaman Pak itu. Iya. Saya sendiri yang sering ya kita naik gunung. Enggak sampai kemudian misalkan naik pada satu hari yang sama ya. Turun lagi, naik, nggak kuat. Jadi nggak bakalan kuat. lebih senior saya bakal ya. Oh iya jelas, kan Bapak mah tua. Oke Pak, banyak sekali tadi sudah disampaikan Ya. kaitan tentang lingkungan, baik dari program jangka pendek, kemudian jangka menengah, ya, sampai kepada Bapak membuat kader ya untuk mengkaderisasi itu. Mungkin nanti di akhir sebelum saya closing, Bapak bisa memberikan pesan atau closing statement kepada masyarakat yang mungkin bisa mendengarkan atau nonton kita. Silakan untuk Bapak memberikan pesan kepada masyarakat. Lihat kamera. Baik, pesan kita kami ya komunitas kepada masyarakat bahwa jangan pernah bosan untuk peduli terhadap lingkungan, karena kerusakan lingkungan itu terjadi bukan tanpa sebab. Itu saja. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Nas. Siap. Atas hadirnya di tempat kami di podcast Cerdik ya, cerdas mendidik dan menarik. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Oh sangat. Nanti sangat. suatu saat kalau diundang lagi hadir ya. Betul. Siap. Ya. Sebagai apa nanti saya? Ya, sebagai seperti ini aja lah. Oh iya. Ya. Boleh. Mau sebagai kameramen juga boleh. Boleh, Izinkan. Ya. Jangan sebagai Apa tuh? kiai aja saya Pak, karena saya nggak bisa ngaji. Oh iya, belajar dulu lah. Oke. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Jumpa lagi. Oke. Baik, sahabat, demikian tadi bincang-bincang saya dengan tamu spesial. Beliau seorang penggiat, Bapak Nasrullah SIP. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang beliau sampaikan dari hasil obrolan kami berdua tadi.
Kita akan jumpa lagi di Cerdik berikutnya, cerdas, mendidik, dan menarik. Saya Fatul Anadom mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.